Karina telungkup di atas tempat tidurnya. Ia berteriak di bantal, tak bisa berhenti senyum-senyum sendiri. Ais, dia tak menyangka bara yang kaku itu bisa berlaku sweet dan membuatnya berdebar tak karuan. Karina menghantarkan kakinya, mencoba meredam perasaannya yang terasa membuncah. Kenapa lo? Tanya Cecil yang baru saja keluar dari kamar mandi. Untuk kesekian kalinya, Cecil numpang menginap di kontrakan Karina. Karina mengintip dari balik bantalnya. Gak kenapa-napa, jawabnya, mencoba terlihat biasa. Cecil menyipitkan matanya. Bukan sehari dua hari mereka berteman, tapi sudah bertahun-tahun. Mana mungkin ia tak menyadari perubahan dari temannya itu. Gak usah bohong deh lo. Karina berdoa mencoba menormalkan kembali dirinya. Apaan sih? Ucapnya acuh. Cecil makin menatapnya curiga, kemudian mendekat dan duduk di pinggir tempat tidur. Lu diapain Pak Bara? Aku. Mata Karina membola. Kok bisa Cecil menebak sebenar itu? Apaan sih maksud lo? Karina masih mengelak. Cecil yang makin curiga malah mengeluarkan teknik intimidasi andalannya. Ia yakin sekali terjadi sesuatu yang wah pada sahabatnya itu. Udah Dekar, gak usah ngelak. Jelas kok tadi gue ngeliat lo keluar dari mobil bos, kayak orang habis dihipnotis. Mana sambil megang bibir lagi. Aku gak lo? Atau jangan-jangan. Mata Cecil melebar saat satu kesimpulan muncul di benaknya. Karina yang melihat Cecil terperangah dan seolah tahu apa yang sebenarnya terjadi, buru-buru beralasan. Jangan-jangan apa maksud lo? Jangan mikir yang aneh-aneh deh. Oh my god, lo kissing sama Pak Bara. Karina yang terperangah. Kok bisa Cecil sebeka itu? Pantas lo lama keluar dari mobil, gak kayak biasanya. Oh my, bener kan tebakan gue? Cecil nampak histeris, dan Karina tak tahu harus merespon seperti apa. Enggak, siapa juga yang kissing? Kagak. Karina mencubit. Kenapa dia malah merasa kesal? Karena nyatanya mereka tak benar-benar melakukan hal itu. Cecil menarik tangan kiri Karina, yang sejak tadi berada di atas bantal, kemudian melirik ke arah wajah Karina. Cincin apa nih? Tumben lo pakai cincin. Biasanya kan. Karina meringis melihat betapa hebohnya Cecil. Ia tak tahu harus merespon seperti apa. Lo harus cerita sama gue. Teriaknya lagi makin histeris. Karina bingung. Dia tak tahu harus bagaimana. Mau cerita takut bocor. Dia kan belum siap untuk go publik. Mana status mereka masih sekretaris dan bos. Kan konotasinya jadi jelek kalau orang tahu mereka punya hubungan. Kalau mereka tak melakukan hal aneh yang di luar batas. Tapi lu janji ya, ini antara lo sama gue aja. Cecil mengangguk mantap. Janji dulu. Iya, gue janji. Saya Cecilia berjanji akan menjaga rahasia Karina Adelia dengan mempertaruhkan kecantikan dan pesona saya. Ucapnya sembari mengangkat tangan kanannya ke samping kepala dan tangan kiri di dada. Karina berdecak, tingkat kepedean temannya ini memang sungguh terlalu. Lo janjinya model begitu, gue jadi ragu mau cerita. Karina beranjak hendak turun dari tempat tidur. Mau kemana lo? Cerita dulu. Lo pikir kecantikan dan pesona gue ini gak layak dipertaruhkan apa? Itu harta gue tahu. Cecil mencekal tangan Karina. Gue mau mandi dulu, nanti baru gue cerita. Sekarang aja kenapa sih? Sengaja amat lo ya.
Cecil masih tak terima, menarik Karina hingga gadis itu duduk kembali. Karina menarik napas dalam. "Pak Barang lamar gue," ucapnya. Seolah tersihir, Cecil menganga tak percaya. "Sumpah loh," histerisnya. Karina mengangguk mengiyakan. "Pak Bara, oh my god, lo harus ceritain semuanya." Cecil makin histeris. Dia bahkan tak percaya atas apa yang Karina ceritakan setelahnya. "Jadi gitu. Terus rencana mau nikahnya kapan?" Karina menggeleng. Dia sendiri belum tahu, karena Bara belum memberi kepastian. "Belum tahu sih, tapi dia bilang maunya dalam tahun ini." "Wow, tahun ini? Bentar lagi dong. Terus lo jadi resign?" Karina mengangguk mantap. Dia sudah membicarakan hal ini dengan Bara, dan tentu Bara tak masalah dirinya berhenti bekerja. Dia malah nyuruh gue berhenti aja. Dan juga lo tau lah, kan ada peraturan perusahaan. Iya juga sih. Lagian lo mau jadi istri sultan, ngapain kerja? Ya enggak? Hahaha. Tawa Cecil, mengingat sebentar lagi Karina akan mendadak tajir melimpir. "Awas ya lo kalau sampai bocor." Cecil mengacungkan jempolnya. "Terus tadi di mobil ngapain?" Dibahas lagi. Ya habis, baru nyampe udah senyum-senyum girang bener. "Oh gue mau mandi." Karina ngelayar pergi diiringi teriakan Cecil yang masih kepo. Keesokan harinya, Karina sudah siap dengan setelan kerjanya. Cecil sudah berangkat lebih dulu, sementara Karina masih menunggu Bara yang akan menjemputnya. Enaknya jadi bos gitu. Datang kerja tak mesti tepat waktu. HP-nya berdering, merogohnya dari dalam tas. Di layarnya menampakkan nama Bara Bere. Ingat kan, Karina untuk mengganti nama kontak tersebut nanti. "Pagi Karina, mau berangkat kerja?" tanya manusia yang tak ingin Karina temui. Karina refleks menoleh. Karina yang merasa masih sepunya sopan santun, tersenyum dan menyapa balik. "Pagi tante. Iya nih, lagi nunggu Pak Bara jemput." "Jadi Ditya sekarang dipanggilnya Pak Bara ya? Pantas tante gak familiar sama namanya. Padahal dulu bos kamu itu pacaran sama Rani loh." Bangganya. Dan Karina kamar kamit berharap Bara cepat datang menjemputnya. "Oh gitu ya tante." "Iya, tapi dulu dia itu miskin banget. Mana mau tante biarin anak sama tua yang tante hidup susah. Makanya Rani tante jodohin sama Damar." Karina bergedik. Bisa-bisanya ada manusia tak tahu malu maksimal model begini. Namanya juga hidup tante. Pasti ada perubahan. Kayak bosnya Karina sekarang. "Iya sih. Coba dulu Rani masih sama dia ya." Karina hanya mendengus. Tak ingin menjawab. Tak terbayang olehnya kalau Bara benar-benar menjadi menantu Tante Widya ini. Bisa-bisa langsung jatuh miskin karena punya mertua matreknya bukan main. Tante Widya selingukan, kemudian mendekat ke arah Karina. Walau mereka masih berbatasan dengan pagar sebatas pinggang. "Tante mau tanya, gajinya bos kamu sebulan berapa?" "Ngapain lagi ini tante-tante nanyain gaji?" pikir Karina dalam hati. "Kurang tahu sih tante." "Masa nggak tahu sih? Kamu kan sekretarisnya." Karina mengerutkan gigi. Memangnya wajar ya sekretaris tahu gaji bos? Bukannya malah terbalik. Karina kan cuma sekretarisnya tante, bukan staf payroll. Jelas Karina. "Oh gitu.
Kalau gaji kamu aja 20 juta, berarti gaji Ditya sekitar 2 kali lipatnya ya, 40 jutaan. Gak beda jauh lah ya sama Damar, sama tunjangan-tunjangannya, ucap Tante Widya. Dan Karina mengerti. Sepertinya orang ini mencoba menenangkan diri agar tak menyesal karena menentang hubungan Bara dan Rani dulu. Gak gitu sih Tante. Setahu Karina, gaji direktur di perusahaan kisaran ratusan juta. Tapi belum termasuk tunjangan, uang transport, bonus bulanan, lembur, dan bonus tahunan. Jadi setahun bisa miliaran gitu sih, dengar-dengar. Jelas Karina sengaja memanas-manasi perempuan paruh baya di hadapannya ini. Tante Widya nampak terperangah. Dia mungkin sama sekali tak mengira orang yang dulunya makan saja susah itu sekarang punya banyak uang. Masa sih? Tahu Tante dari internet, gaji direktur itu 40 jutaan. Di internet, Senin itu Tante Widya mencari informasi. Perusahaan tempat Karina kerja kan gede Tante, cabangnya ada di seluruh Indonesia. Di Asia juga, sekarang lagi merambah ke benua sebelah. Jadi wajarlah kalau gajinya ratusan juta. Karina yang cuma sekretaris biasa saja, gajinya segede ini. Apalagi direkturnya. Karina merasa puas begitu melihat pajama merah Tante Widya. Entah kenapa, ada kepuasan tersendiri melihat wajah orang yang selalu nampak sombong dan riak ini terperangah. Tapi Damar juga penghasilannya gede kok. Belum lagi dia punya warisan. Terus, Tante Widya mencoba mencari alasan lagi. Karina yakin wanita parubaya ini sedang meyakinkan diri sendiri kalau keputusannya tidaklah salah dulu memaksa Rani mengakhiri hubungannya dengan Bara. Kan Mas Damar kepala dinas, jadi pasti gede gajinya. Punya warisan pula ya, ucap Karina, dan Tante Widya nampak tersenyum. Namun ia tak tahu saja kalau Karina akan mulai memanasinya lagi. Pak Bara sih nggak punya warisan, cuma dia punya banyak obligasi saham gitu. Juga, si bos salah satu pemegang saham perusahaan tempat Karina kerja. Punya bisnis lain sama teman-teman sekolahnya. Terus juga punya tanah perkebunan sawit di Sumatera. Nggak tahu berapa hektar. Terus masih banyak lagi lah investasinya yang nggak Karina tahu. Jelas Karina melebih-lebihkan. Kalau sebenarnya ia hanya asal bicara, tapi ia puas melihat ekspresi wajah Tante Widya yang nampak menggelap. Perempuan mata duitan itu nampaknya sangat kesal. Tak lama suara klakson terdengar, dan Karina buru-buru pamit sebelum ia dicegat kembali. Karina tersenyum senang, bisa mengalahkan kesombongan tetangganya. Hal itu membuatnya merasa bahagia. Akhirnya Karina bisa membuat wanita tua itu bungkam. Walau bukan karena dirinya sendiri, paling tidak ia baru saja membanggakan calon suaminya. Pagi Mas, sapa Karina agak malu dengan panggilan baru mereka. Pagi calon istri, jawab Bara. Karina menggigit bibir bawahnya sembari memasang sabuk pengaman. Kenapa dia merasa seperti remaja yang baru saja merasakan cinta-cintaan? Bara menatap ke arah Karina dan Tante Widya yang masih berdiri mematung memandang ke arah mobil mereka. Tak bertanya, Bara langsung menjalankan mobil. Jadi senang gak punya calon suami yang punya banyak obligasi dan tanah perkebunan kelapa sawit di Sumatera? Tanya Bara. Dan Karina langsung refleks menoleh ke arah Bara. Kok bisa pria ini tahu apa yang ia ucapkan tadi? Karina menganga. Kok? Bara bertertawa melihat respon Karina. Mas dengar? Dengar? Dengar dari mana? Tanya Karina. Tak mungkin
mungkinkah Bara memasang alat penyadap padanya? Mana mungkin bosnya posesif cenderung psikopat begitu. Kamu nggak ingat? Angkat telepon Mas. Karina cepat-cepat mengecek HP-nya. Dan benar saja, ada riwayat panggilan terjawab dan beberapa panggilan tersambung. Tadi Bara memang menelponnya, tapi ia lupa karena Tante Lydia mendadak nongol. Karina meringis. Pasti Bara mendengar apa saja yang ia ucapkan tadi. Anak ia banyak mengarang bebas, supaya Bara nampak lebih hebat. Maaf Pak, saya tadi bicara sembarangan. Karina menunduk malu. Sudah dibilang kan, kalau lagi berdua jangan panggil Pak. Maaf Mas. Bara hanya tersenyum melihat Karina yang malah terlihat seperti Nanang, kucingnya saat ketahuan mencakar sofa. Tapi kamu tahu dari mana kalau Mas banyak obligasi dan punya perkebunan? Karina menggeser tubuhnya menatap ke arah Bara. Beneran Bara punya semua itu? Karina kan cuma ngarang. Serius Mas punya itu semua? Bara mengangguk. Tadi saya cuma asal ngomong loh Pak. Mas. Bara mengulurkan tangannya, kemudian menepuk kepala Karina pelan. Investasi buat masa tua. Jadi kamu gak perlu khawatir soal uang ke depannya. Karina tersenyum. Dia jadi merasa senang karena sepertinya Bara benar-benar mempersiapkan masa depan mereka. Saya kayaknya beneran bakal jadi istri sultan deh. Iya, kamu bilang aja mau apa, nanti Mas belikan. Serius? Tapi saya lebih suka uang, terus beli barangnya sendiri. Gimana dong? Ucap Karina sengaja. Mana tahu kan diberi kartu sakti. Kan udah dikasih kartunya. Kapan? Tanya Karina, karena seingatnya kartu gold milik Bara saat di Bali sudah ia kembalikan. Kartu yang biasanya. Alis Karina mengerut. Kartu yang buat urusan kantor. Bara berdeham mengiyakan. Tapi bukannya itu buat kepentingan kerja ya? Kapan Mas pernah bilang begitu? Iya juga. Kapan Bara pernah bilang begitu? Bara dulu hanya mengatakan pakai kartu ini pada Karina. Awalnya ia tak paham, jadi ia mengambil keputusan kalau kartu itu untuk bayar-bayar kebutuhan kerja. Pantas pas saya pakai buat beli baju Mas gak marah. Tahu gitu saya foya-foya. Bara tersenyum melihat ekspresi Karina yang sangat menggemaskan di matanya. Tapi ini kita mau kemana? Kok kayaknya bukan jalan ke kantor deh. Mau sarapan? Mas belum sarapan. Bara mengangguk. Mas ya sedang di luar kota, jadi tak ada yang memasakkan sarapan untuknya. Kamu udah sarapan? Udah, jawab Karina. Karena kalau ada Cecil menginap, biasanya gadis itu akan memasakkan makanan untuknya. Jadi kamu gak mau nemenin saya sarapan? Karina jelas menggeleng dengan cepat. Seorang Karina menolak makan gratis. Tentu tidak. Tapi nanti kalau saya gendut gimana? Tanyanya iseng. Ya tinggal beli baju yang size-nya lebih besar. Maksudnya gak apa-apa ini. Memangnya apa yang salah dengan gendut? Karina menganga. Tak mungkin Bara secinta itu padanya, sampai tak mempermasalahkan berat badannya. Tapi kalau nanti saya gendut, terus jadi jelek gimana? Untuk apa ada salon dan dokter kecantikan? Karina tak bisa membantah itu. Tapi kalau saya jadi gendut dan jelek, memang Mas masih mau sama saya? Dangkal banget pikiran kamu. Bara menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Jadi Mas cinta sama saya? Tanya
Karina yang mulai deg-degan menunggu jawaban Bara. Bersambung.